Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-afkar, tentang pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam Islam yang harus kita jelaskan kepada umat agar mereka tidak mengikuti pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut. Dan ini adalah bentuk perang pemikiran, kalau istilah kita al-ghazwu al-fikri, ya. Perang pemikiran yang masuk ke dalam dunia Islam. Dan pemikiran-pemikiran tersebut banyak, ya. Pemikiran tersebut banyak dan tersebar di alam Islami, termasuk di antaranya tersebar di tanah air kita. Ya, kita berusaha pelajari satu demi satu, tidak lain adalah untuk membentengi diri kita dan juga keluarga kita jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Dan pemikiran pertama yang ingin kita jelaskan yaitu pemikiran ingkarus sunnah, ya. Ingkarus sunnah yaitu menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang yang menolak sunnah tersebut, mereka menamakan diri mereka dengan Al-Quraniyun, ya. Al-Quraniyun yaitu maksudnya adalah yang membatasi diri hanya pada Al-Quran dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya orang yang mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum ada dua model. Model pertama yang mengingkari seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, murni hanya membatasi diri dengan Al-Quran. Yang kedua, mengingkari sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkari seluruh sunnah Nabi, mereka disebut dengan Al-Quraniyun, ya. Al-Quraniyun itu nisbah kepada Al-Quran, bahwasanya mereka pengikut Al-Quran tanpa mengikuti sunnah. Sebenarnya penamaan Al-Quraniyun kepada mereka adalah penamaan yang indah, tidak pantas bagi mereka. Kalau kita sebut Qur'ani, maksudnya adalah orang yang mengikuti Al-Quran, menjalankan Al-Quran dengan cara menjalankan yang benar, ya. Ya, maksudnya demikian. Yang perhatian terhadap Al-Quran, tentunya kalau perhatian terhadap Al-Quran akan mau tidak mau mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjelaskan isi Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud mereka dengan Al-Quraniyun adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tersebar. Dan kita juga tahu di tanah air kita juga ada pemikiran yang seperti ini, menolak sunnah secara total ada, dan menolak sebagian sunnah juga ada, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada Al-Quraniyun, ya, kita jelaskan dulu tentang wahyu, ya. Wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua yang disebut dengan Al-Quran, disebut dengan sunnah, ya. Sunnah, ya. Dua-duanya wahyu, ya. Dua-duanya wahyu. Kenapa? Karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yamtiku anil hawa." Dan Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, ya. Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, in huwa illa wahyu yuha. Wahyun yuha. Yang diucapkan itu adalah wahyu, ya. Yang diucapkan adalah wahyu. Ini jelas, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Kalaupun Rasulullah SAW beristihad, dia pasti dibangun di atas ilmu yang dia miliki. Kalau salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dengan hawa nafsu.
entah dapat wahyu langsung dari Allah atau melalui database ilmu yang sudah dia miliki, kemudian dia berijtihad. Kalau benar, maka dibiarkan oleh Allah. Kalau salah akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil." La akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Muhammad ngarang-ngarang atas nama kami, ya. Kalau Muhammad ngarang atas nama kami, laqata'na minhu ba'dal aqawil, sebagian karangan, ya. Sebagian karangan, ya, hanya ngarang-ngarang sendiri. La akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan menyiksanya, akan mengazabnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma laqata'na minhul watin." Kami akan potong urat jantungnya, ya. Itu kami akan bunuh dia. Ya. Jadi Nabi tidak mungkin ngarang-ngarang, ya. Kalau menyandarkan kepada Allah dengan Al-Quran maupun dengan Sunnah, nggak mungkin Nabi ngarang. Jadi apa yang dibawakan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran maupun Sunnah, dua-duanya adalah hujjah, ya. Dua-duanya adalah bentuk wahyu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tentang Sunnah dalam Al-Quran. Misalnya Allah sebutkan dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kaum mukminin, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, tatkala Allah mengutus dari diri mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, Allah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Mengajarkan Alkitab maksudnya Al-Quran. Al-hikmah adalah sunnah, sebagaimana ditafsirkan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maksudnya adalah sunnah. Apalagi selain sunnah. Jadi Allah selain mewahyukan Al-Quran, dua-duanya wahyu, sunnah juga wahyu, hanya saja metodenya berbeda. Tapi Allah yang mengajarkan Nabi untuk memberi karunia kepada kaum mukminin dengan Nabi mengajarkan al-hikmah, itu sunnah. Demikian juga dalam surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurna, kepada istri-istri Nabi, ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah, wahai istri-istri Nabi, wadhkurna, dan sebutkanlah ma yutla fi buyutikunna, yang dibaca di rumah-rumah kalian, yaitu bersama Nabi tentunya, di rumah-rumah kalian, rumah-rumah istri-istri Nabi. Min ayatillah, yaitu Al-Quran, ini Al-Quran, wal hikmah, min ayatillah maksudnya Al-Quran, wal hikmah maksudnya sunnah, ya, maksudnya adalah sunnah. Ini Allah sebutkan tentang as-sunnah dalam Al-Quran, ya, bahwasanya sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya kita diperintahkan untuk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terlalu banyak dalil memerintahkan kita untuk patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Demikian juga dalam hadis ya. Dalam hadis ya. Banyak sekali. Ketika jadi maksud saya ini sunnah ini adalah wahyu ya. Sunnah ini adalah wahyu. Ini maksudnya demikian. Wahyu juga. Sebagaimana Al-Quran wahyu, sunnah adalah wahyu, hanya saja penyajian yang berbeda. Hanya saja penyajian yang berbeda. Karena Nabi tidak mungkin berbicara tanpa hak. Seperti dalam sunnah, dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, "Kuntu aktubu kulla syai'in min Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanahatni Quraisyun." Aku mencatat semua yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang Nabi ngomong saya catat. Tiba-tiba orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, "Ataktubu kulla syai'in?" Kau mencatat segalanya. Padahal Muhammad itu terkadang marah, terkadang ridha, ya. Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Fa amsaktu anil kitab." Aku tidak nulis semuanya. Karena Muhammad yatakallam fil ghadab wa ridha. Gimana ente nulis semua? Muhammad itu kadang marah, Muhammad itu kadang senang, masa semuanya ditulis? Orang Quraisy bilang demikian. Akhirnya aku berhenti tidak nulis. Maka akhirnya aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi berkata, "Uktub," ya. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma yakhruju minhu illa haq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uktub." "Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi la yakhruju minhu illa haq." Illa haq. Kata Nabi, tulislah. Tidak ada yang keluar. Nabi sambil memegang mulutnya, dari mulutku kecuali kebenaran. Nabi juga bersabda, "Ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberikan Al-Quran, diberikan oleh Allah tentunya, oleh Allah Al-Quran, dan yang semisalnya bersamanya. Semisalnya bersama Al-Quran, bersamanya. Semisalnya ini maksudnya adalah sunnah, ya. Maksudnya adalah sunnah Nabi. Dan adalah perkara yang logis bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan sunnah, ya. Ya, maksudnya saya di sini lihat Al-Quran perkara yang logis, ya. Bahwasanya Al-Quran baru bisa sempurna dipahami dengan sunnah, ya. Kalau tidak ada sunnah bagaimana? Makanya mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kata Allah, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran untuk apa? Litubayyin. Perhatikan kata Allah, litubayyin, agar kau Muhammad menjelaskannya. Kami turunkan Al-Quran untuk kau jelaskan, engkau jelaskan wahai Muhammad kepada manusia, ya, kepada manusia, ya. Jadi penerapan Al-Quran adalah jelas. Kita bagaimana mau tahu penerapan yang sempurna? Aisyah pernah berkata kata Aisyah tentang Nabi radhiyallahu anha, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an.
Maksudnya Nabi adalah Al-Quran berjalan kalau bahasa kita. Penerapan Al-Quran adalah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Gimana kita mau paham Al-Quran dengan baik kalau tidak melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan terlalu banyak ayat ya, terlalu banyak ayat menyuruh untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terlalu banyak ayat, lebih dari 30-an kalau tidak salah. Banyak ayat memerintahkan taat kepada Nabi, banyak sekali. Bahkan digandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ya. Ya, ati Allah, ati Rasul ya. Taatlah. Ati Allah wa ati Rasul. Contoh ya. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Banyak sekali. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Banyak sekali ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, banyak sekali ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Intinya banyak sekali. Kalau apa dari Rasul ambillah, wa man nahakum anhu fantahum, apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Fala wa rabbika la yu'minun, kalau mereka demi Allah tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya mereka waspada, hati-hati ketika mereka menyelisih perintahmu wahai Muhammad, akan ditimpa dengan fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Terlalu banyak ayat-ayat yang ini semua bisa ambil kesimpulan. Intinya saya ingin bahas di sini bahwasanya sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah wahyu ya, adalah wahyu. Entah langsung Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan dengan ungkapannya, atau dengan Rasulullah berijtihad dengan database ilmu yang dia miliki. Dan Allah beri kesempatan, dan kalau benar Allah akan biarkan, kalau salah Allah akan tegur ya. Allah akan tegur. Tapi intinya sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnah secara umum bisa dibagi tiga ya. Sunnah ada namanya qauliyah, ada namanya fi'liyah, ada namanya takririyah. Ini semua sunnah. Fi'liyah, qauliyah maksudnya ucapan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauliyah namanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takririyah pembenaran ya, pembenaran atau pembiaran. Pembiaran Nabi sallallahu. Nabi biarkan orang di depan dia melakukan sesuatu berarti boleh. Kalau haram pasti Nabi sudah tegur. Tapi ini muqaddimah, di sini kita akan bahas apa itu Al-Qur'aniyun biidznillah taala. Iwan, tolong dihapus. Baik, kita akan bahas Al-Qur'aniyun, tentang Al-Qur'aniyun ya. Saya bilang nama yang indah, harusnya mereka adalah munkirus sunnah. Munkirus sunnah, penolak, pengingkar sunnah harusnya. Nama yang lebih cocok ini sebenarnya. Tapi demikianlah sudah menjadi satu istilah
Al-Qur'aniyun, yaitu orang-orang yang maksudnya yang hanya menjadikan Quran, yang hanya menerima Al-Quran saja. Kemunculan mereka ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Satu hadis kata Nabi SAW, la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun min indi, ya. Ada saya tidak mau dapati salah seorang dari kalian duduk bertelekan di atas tempat tidurnya, ya, kemudian datang kepada dia perkara-perkara mimma amartu bihi atau mimma nahaitu anhu, dari perkara yang aku perintahkan ataupun aku larang. Kemudian dia mengatakan, ya, biarkan aku bersama Al-Qur'an, ya. Ma wajadnahu fil Qur'an ittaba'nahu. Apa yang kami dapat Al-Qur'an, kami ikuti. Kalau enggak ada, kami enggak ikuti, ya. Jadi Nabi sudah kabarkan akan muncul golongan Qur'aniyun ini yang mereka tidak mau mengambil sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan akan ada orang seperti itu, dan ternyata datang. Baik, yang pertama kita bahas adalah faktor-faktor munculnya pemikiran ini. Banyak faktor, ya. Ada buku bagus, ya, ini sekedar, ini buku namanya Al-Qur'aniyun, ya. Buku ini saya ambil dari buku ini, Al-Qur'aniyun, ya, khusus, ya. Ya, tidak terlalu tebal, cuma 400 halaman tentang Al-Qur'aniyun, ya. Faktor-faktor munculnya banyak, ya. Di antaranya kalau kita gampang ada iblis faktor utamanya. Dari faktor yang nampak bagi kita, yang pertama adalah firqah-firqah sesat sebelumnya. Yang menolak sebagian sunnah. Menolak sebagian atau seluruh sunnah. Jadi Al-Qur'aniyun ini muncul akhir abad ke-19, ya. Muncul akhir atau awal abad 20, akhir abad 19 atau awal abad 20, ya. Di tahun sekitar 1903, sebelum 1900 atau 1900, awal abad 20 mulai muncul. Tapi faktor yang memunculkan ini banyak, seperti fikih sebelumnya yang menolak sebagian atau seluruh sunnah. Di antaranya misalnya adalah Syiah, ya. Syiah kita tahu menolak seluruh sunnah, ya. Mereka menolak seluruh hadis kecuali hadis-hadis imam. Menolak seluruh hadis-hadis sahabat. Kecuali yang tidak mereka kafirkan. Dan itu sangat sedikit. Ini Syiah. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini berbagai macam model. Yang paling parah misalnya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham ini menolak hadis mutawatir. Contohnya An-Nadham, firqah Nadhamiyah dari Ibrahim An-Nadham, ya, misalnya An-Nadham menolak bahkan hadis-hadis mutawatir. Bahkan dia menolak ijma, Hadis mutawatir maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan lebih daripada 10 sahabat. Lebih dari 10 sahabat yang meriwayatkan, kemudian di bawah juga banyak yang meriwayatkan, banyak sekali. Namun kata mereka, enggak. Hadis mutawatir mau ijma kenapa ada kemungkinan bohong itu ada. Siapa yang bisa menjamin mereka tidak bohong? Mungkin mereka sepakat bohong. Ini suatu hal yang tidak benar, tidak logis. Orang meriwayatkan banyak semuanya sepakat bohong, ya sulit. Kita dalam kenyataan sekarang aja sulit. Apalagi zaman sahabat radhiyallahu taala anhum sepakat untuk bohong dari sekian banyak. Tapi dia menolak, ya. An-Nadham menolak bahkan hadis mutawatir, bahkan menolak ijma. Kata dia mungkin, karena Rasulullah berkata, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak mungkin umatku berijma, bersepakat dalam satu kesesatan. Kata dia mungkin umat berijma bersepakat di atas kedustaan, mungkin, kata dia.
Logika dia mungkin aja, ya mungkin aja kalau gitu tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Sebagian mereka, ya, ini yang paling mending, yang paling mending, parah juga tapi ya mending lah. Hanya menolak hadis-hadis ahad. Hadis-hadis ahad. Intinya produk mereka Mu'tazilah, produk mereka banyak ya. Produk akidah mereka gara-gara ini banyak ya. Di antaranya menolak syafaat misalnya. Menolak syafaat. Tidak ada syafaat. Enggak masuk akal. Hadisnya tidak masuk akal. Mau mutawatir mau apa enggak diterima. Misalnya menolak melihat Allah pada hari kiamat. Mereka menolak. Contohnya menolak alam barzakh. Tidak ada alam barzakh. Hadisnya semuanya ahad, padahal hadisnya mutawatir. Sama menurut Al-Qadhi Abdul Jabbar dalam kitab Masyarul Usul Khamsah ketika menolak sifat ru'yah, Allah bisa lihat pada hari kiamat, dia hadisnya ahad. Padahal hadisnya diriwayatkan 26 sahabat mutawatir. Tapi dia karena jahil, dia mengatakan hadisnya ahad. Gimana ahad? Hadis tentang azab kubur banyak mutawatir, bukan hadis ahad. Hadisnya mutawatir, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang hadis alam barzakh. Kemudian misalnya lagi menolak mizan, menolak sirat misalnya. Ini semua berkaitan dengan penolakan terhadap hadis. Ya, produk-produk ini selain didasarkan karena akal, tapi mereka juga menolak karena hadis-hadis Nabi SAW. Mereka tidak bisa diterima. Apakah karena mereka menolak sebagian hadis atau mereka menolak, kalau sudah menolak mutawatir juga ya berarti semua hadis ditolak, seperti Ibrahim An-Nadhdham. Ya. Ini langkah awal, ya, peletak batu pertama untuk menolak sunnah-sunnah di kemudian hari. Menolak sunnah-sunnah di kemudian hari. Kemudian di antara faktor disebutkan oleh para ulama seperti penjajahan Inggris. Ya. Kenapa dikatakan penjajahan Inggris di India, Pakistan dan sekitarnya? Jadi muncul sekitar abad 19, abad 20 ini di mana? Nanti kita bahas insya Allah di India sama di Mesir. Kalau yang orang Arab di Mesir. Inggris disebutkan, ini penelitian para ulama, mereka memiliki andil dalam menimbulkan perpecahan di India, kaum muslimin di India. Di antaranya misalnya mereka mendukung mereka mendukung kelompok Ahmadiyah. Nabi baru ya. Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian juga di antaranya mereka mendukung Al-Qur'aniyun. Kenapa mereka mendukung kelompok ini? Sebagaimana pepatah mengatakan farrik tasud, pecah belah kau akan menguasai. Divide et impera ya. Pecah belah kau akan menguasai. Jadi mereka ingin memecah belahkan, karena kalau sudah muncul ini pasti ribut. Kaum muslimin yang punya ghirah agama tidak mungkin biarkan aja, dia pasti bantah. Kalau dia muncul ini pasti ada yang gabung dan ada yang bantah. Sudah, kaum muslimin disibukkan dengan perbaikan akidah mereka, dan itu mereka sudah tahu. Sengaja dibuat seperti itu ya. Enggak mungkin kaum muslimin dia mau jadi nabi baru, mau nabi muncul kemudian, enggak mungkin. Itu enggak punya ghirah terhadap akidah. Ya sudahlah, kita diuji dengan kerjaan orang-orang kafir misalnya sehingga terjadi perpecahan, mau diapain? Contoh Qur'aniyun di India banyak kelompoknya. Ada yayasan ini, ada kelompok ini, ada umat Islamiyah, ada apa kayak nama-namanya indah-indah disebutkan dalam buku ini. Semuanya Al-Qur'aniyun, didukung oleh Inggris ya. Di antaranya tujuannya pertama memecah belah umat Islam sehingga sibuk
dengan mereka sendiri, menghilangkan ruh jihad, ya. Menghilangkan penerapan syariat. Ya, kalau sudah muncul Al-Quraniyun atau Nabi baru, selesai syariat, nggak ada. Nanti jilbab tafsirnya beda, zina mungkin tafsirnya beda, macam-macam. Dan itu tujuan mereka. Intinya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Caranya dengan membuat kelompok-kelompok tersebut. Ya, mulai dari Al-Quran ini muncul setelah Mirza Ghulam Ahmad. Mulai muncul setelah Mirza Ghulam Ahmad. Jadi ini di antara faktor yang membuat mereka muncul. Dan ini faktor penjajahan Inggris, ini faktor di India. Kemunculan di India. Al-Quraniyun di India. Sebab yang lain di antaranya adalah belajar di Eropa. Ini kalau kita baca ya, belajar di Eropa, belajar Islam. Jadi belajar syubhat, jadi belajar agama Islam tapi di Belanda, belajar Islam di Inggris, belajar Islam di Amerika, belajar Islam di Australia. Belajar kepada siapa? Belajar kepada orientalis. Orientalis maksudnya pemerhati ajaran Islam tapi mereka kafir. Akhirnya itu belajar agama dari orang kafir. Gimana? Kamu belajar agama buat apa? Buat masuk surga. Belajar sama orang kafir yang masuk neraka. Gimana? Faqidu syai' la yu'ti. Dia saja masuk neraka, mengajarin kita masuk surga. Gimana ceritanya? Ya. Jadi belajar di Eropa sementara bekal tidak punya. Kalau punya bekal akan kena syubhat. Dan ini faktor munculnya Al-Quraniyun, ya. Faktor munculnya Al-Quraniyun di Mesir. Dijelaskan di dalam buku tersebut bagaimana pertama begini, kemudian begini, berkembang. Dan saya bilang juga di Indonesia. Dengan munculnya orang-orang liberal yang ingkar sunnah, ya, kalau tidak sesuai dengan pikiran mereka ditolak, tidak relevan lagi. Intinya sudah, ini termasuk faktor utama, ya. Kemudian diantaranya mungkin niat baik, ya, ingin menghilangkan perpecahan mazhab di antara kaum muslimin. Kita bilang ta'assub itu tidak bisa sempat muncul di dunia Islam cukup lama. Ta'assub, ya, fanatik terhadap mazhab, ya. Sehingga akhirnya timbul pertikaian antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, kencang perbantah-bantahan dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Ta'assub itu muncul, ya. Seorang kalau belajar fikih, dia fikih mazhab dan dia tidak membekali dirinya dengan kecintaan terhadap sunnah dan perkataan yang benar, khawatir kadang-kadang dia ta'assub dengan mazhab dia. Apalagi dia tidak menghormati ulama yang lain, ulama dari mazhab yang lain, tidak pernah mempelajari pendapat-pendapat mereka, sehingga akhirnya timbul ta'assub. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, terjadi kenyataan, ya. Ya, banyak di antara mereka juga yang masya Allah meskipun mazhab tapi tidak fanatik. Yang dibenci adalah fanatik dalam bermazhab. Bermazhab itu bagus, tapi jangan fanatik. Nah, muncul kefanatikan. Ini mereka hadapi terutama di India, disebutkan dalam buku ini. Bahwasanya orang-orang benci dengan terjadinya pertikaian mazhabi di India. Akhirnya mereka punya idenya untuk menghilangkan pertikaian, buang sunnah. Sudah, kembali kepada Al-Quran saja. Hanya kembali kepada Al-Quran. Taib, ini ide mereka. Dan mereka ungkapkan bahwasanya dengan cara kita membuang sunnah, kita akan bersatu. Kenyataannya, apakah mereka golongan Al-Quran yang bersatu? Ternyata juga tidak mereka. Cara mereka saja nanti kita sebutkan, sholat mereka caranya aneh-aneh. Cara sholat mereka adalah aneh-aneh. Nah, dari sini
kita tahu bahwasanya inilah faktor-faktor yang menimbulkan Al-Qur'aniyun ya, terutama di India dan di Mesir ya. Di India saya sebutkan tokoh-tokohnya di India. Pertama adalah misalnya Sayyid Ahmad Khan ya. Sayyid Ahmad Khan ya, dia punya syubhat yang mengatakan ngapain kita percaya kepada sunnah. Sunnah itu hanyalah, dia yang tersyubhat nanti, hanyalah berdasarkan kepada ingatan. Ingatan para sahabat, para tabi'in, mungkin ingatannya berkhianat sehingga ingatannya lupa ya. Bagaimana kita mau percaya sama sunnah? Kemudian Sayyid Ahmad Khan ini juga dia akhirnya mengingkari sunnah karena dia berusaha menafsirkan dengan penemuan-penemuan ilmiah atau sains yang ada dari Gharb, dari Eropa, dari Barat, yang menurut dia tidak cocok dengan hadis, maka dia pun menolak hadis. Menurut dia ya, seperti itu ya. Kemudian muncul yang tokoh-tokoh yang lainnya seperti yang terkenal Abdullah Jakralawi ya. Abdullah Jakralawi, insya Allah kita akan sebutkan pikiran-pikirannya. Ini di antaranya di India banyak firqah-firqah dengan nama-nama kelompok-kelompok, kelompok ini, kebanyakannya adalah di India. Di Mesir juga muncul ya, di akhir abad ke-19 juga sekitar 1870-an, 1850-an mulai muncul Masehi, mulailah muncul tokoh-tokoh yang dimulai dari Jamaluddin Al-Afghani, tidak langsung menolak sunnah tapi meletakkan dasar-dasar untuk penolakan terhadap sunnah ya. Dan dia berpendapat wihdatul adyan, semua agama benar ya. Kemudian dia punya majelis, waktu itu majelis dia orang pada hadir dan dia ngajarin pemikiran-pemikirannya sampai akhirnya dia punya pengikut-pengikut. Di antara yang terkenal misalnya yang melanjutkan pemikiran seperti Mahmud Abu Rayyah ya, Mahmud Abu Rayyah yang punya buku Adwa ala Sunnah Al-Muhammadiyah. Di situ dia mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat keraguan terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Ahmad Amin. Bahkan di antaranya yang terpengaruh adalah Muammar Al-Kaddafi, disebutkan sini Muammar Al-Kaddafi kalau bahasa kita, Muammar Al-Kaddafi, Al-Aqid Muammar Al-Kaddafi yang menolak juga sunnah, sehingga akhirnya datang utusan dari Rabi'atul Alam Islami bertemu dengan dia, menasihatinya. Di antaranya juga Syekh bin Baz mengirim utusan untuk menasihati dia, terpengaruh dengan pemikiran menolak sunnah. Baik, kita akan bahas tentang syubhat-syubhatnya ya. Kemudian tentang misalnya contoh-contoh pengamalan mereka ya. Tolong dihapus. Baik, ada beberapa syubhat-syubhat mereka ya. Kita singgung dan kita bahas secara singkat, tentunya waktunya terbatas ya. Syubhat banyak, tapi ini syubhat-syubhat yang terkenal yang sering mereka ungkapkan. Di antaranya mereka mengatakan Al-Quran sudah cukup. Nah, kata mereka, tibyanan likulli syai'. Wa tafsilan likulli syai'. Kata mereka, Al-Quran sudah menjelaskan. Al-Quran adalah penjelas dari segala sesuatu, perincian terhadap segala sesuatu. Penjelas, perinci segala sesuatu. Ini syubhat pertama. Gimana bantahannya? Bantahannya mudah. Bantahan penjelas ya, bisa dua dua sisi ya. Bisa menjelas segala sesuatu secara kaedah. Secara kaedah. Islam sudah lengkap, sudah secara kaedah. Kalau penjelas sesuatu bilang rokok hukumnya apa, di Al-Quran nggak ada rokok ya.
Enggak ada rokok hukumnya apa, enggak ada, mana cari Al-Qur'an enggak ada. Tapi kita bisa punya kaidah, bisa diambil dari Al-Qur'an. Maksudnya menjelas segala sesuatu secara kaidah. Kaidah-kaidah sudah ada yang diperlukan oleh manusia sudah dalam Al-Qur'an. Atau bantahan kedua maksudnya penjelas segala sesuatu dengan disertai sunnah. Disertai sunnah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Ini jelas sekali. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad litubayyin, agar engkau menjelaskan. Jadi penjelas Al-Quran adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan. Jadi sesuai dengan hadis Nabi, allamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in hatta al-qira'ah. Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Sampai ada buang hajat Nabi pun mengajarkan, dan jelas sunnah lengkap sekali. Penjelas dari Al-Quran, ya, penjelas dari Al-Quran, ya. Ini gampang sekali, ya. Kemudian bantahan berikutnya, ini bantahan pertama. Bantahan kedua, ya. Bagaimana cara menjalankan perintah yang global dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Jika tanpa sunnah. Contoh apa? Salat dan zakat. Gampangannya, salat dan zakat. Coba cari bagaimana cara menjelaskan salat kalau cuma dari Al-Quran. Enggak bisa. Mereka akhirnya maksa-maksa. Al-Quran coba, Allah mengatakan aqimus salat, dirikan salat, wa atuz zakat, bayar zakat. Salat gimana? Jumlah rakaatnya dari mana? Waktunya kapan saja, dari mana? Adzan iqamatnya tidak ada dalam Al-Quran. Apa yang dibaca tidak ada dalam Al-Quran. Gerakannya secara detail, sujud berapa kali enggak ada dalam Al-Quran. Terus gimana? Gimana meletakkan tangan dalam salat enggak ada dalam Al-Quran. Pembatal-pembatal salat apa saja enggak ada dalam Al-Quran. Rukun-rukunnya apa saja, syarat-syaratnya enggak ada dalam Al-Quran. Terus gimana caranya menjalankan salat? Akhirnya mereka terpaksa mereka berusaha membuat sistem salat yang tidak diajar. Saya kalau baca lucu banget, ya. Saya tidak di buku, tapi intinya ada beberapa yang saya baca, mereka berselisih tentang cara salat. Ada yang mengatakan di antara firqah mereka, ada yang mengatakan salat 5 waktu, ada yang mengatakan 4 waktu, ada yang mengatakan, ini firqah-firqah dalam Al-Quraniyun, ada yang mengatakan 3 waktu, ada yang mengatakan cuma 2 waktu sehari. Mereka khilaf karena mereka enggak mau pakai hadis, enggak mau. Mereka khilaf karena mereka khilaf dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibuna sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin, dalam surat Hud. Kata Allah, dirikanlah salat tarafayn nahar, di 2 ujung-ujung hari, wa zulafan minal lail, dan di tengah malam. Kata mereka ini berarti 3. Ada yang mengatakan 5. Abdullah Al-Jakralawi mengatakan ini maksudnya 5, ya. Sama dengan kaum muslimin. 5, ya. Yang lain mengatakan enggak, ini cuma 3. Tarafayn nahar cuma 2 dan 1 malam. Berarti 3. Ada yang mengatakan cuma 2. Tarafayn nahar ini yang wajib, yang malam ini sunnah. Jadi cuma 2. Khilaf mereka. Terus berapa rakaat? Bingung. Mana dalilnya di Al-Quran? Di Al-Quran enggak ada. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, enggak ada. Bingung. Akhirnya Abdullah Al-Jakralawi berkata, dalilnya ada dalam surat Fatir. Bagaimana? Kata dia, Allah berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard alim alhamdulillahi fatiris samawati ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat memiliki sayap-sayap 3, 4 dan 2. Berarti salat itu ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, 3 rakaat. Dari mana? Apa hubungannya jumlah sayap malaikat dengan rukun dengan salat? Taib. Takbir dari mana? Cuma dalam hadis saja, Allahu Akbar. Nabi kalau buka salat Allahu Akbar. Dalam Al-Quran enggak ada. Kalau kamu mau salat bilang Allahu Akbar. Mereka bingung gimana? Kalau mau salat gimana? Baca apa? Mereka bilang innallaha kana aliyan kabira. Dalam Al-Quran ada innallaha kana aliyan kabira. Innallaha kana aliyan kabira.
Bukan Allahu Akbar. Innallaha kana aliyan kabir. Sampai ada orang sunnah, ahlu sunnah yang debat mereka. Kenapa ente panjang-panjang? Innallaha kana aliyan kabir. Ada ayat yang lebih pendek. Wala dzikrullahi akbar. Itu aja lebih mudah. Wala dzikrullahi akbar. Kenapa? Innallaha kana aliyan kabir. Susah. Yang penting ada kalimat kabir susah. Ya. Kemudian misalnya Al-Fatihah enggak ada dalam Al-Qur'an, ya repot. Ada Al-Fatihah ada ya. Terus misalnya mereka kata mereka tangan di mana? Enggak ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis kan ada. Rasulullah meletakkan di sini meletakkan tangannya begini. Mereka bilang bingung, letakkan tangan dalam Al-Qur'an enggak ada. Tapi ada dalam ayat dalam surat tentang kisah Nabi Musa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadmum yadaka ila janahika." Ya. Tempelkanlah tanganmu di sini, di mana, di ketiakmu. Kata mereka, jadi salat itu begini. Karena Nabi Musa disuruh untuk meletakkan tangan di dada. Jadi salatnya begini. Jadi innallaha kana aliyan kabira. Terus di antara mereka juga nanti kalau kamu ruku, karena dalam Al-Qur'an ada warka'u ma'ar raki'in, rukuklah. Oh berarti ada ruku. Ruku gimana caranya? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Ya harus sesuai sunnah. Tapi ya mereka bilang bisa ruku. Terus nggak ada bangkit dari ruku tuh nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada cuma sujud. Jadi mereka setelah ruku langsung sujud. Jadi salatnya ruku langsung sujud. Mereka khilaf cara-cara salatnya. Nanti ada yang mengatakan enggak, sujud cuma sekali aja, jangan dua. Sujud. Ada yang mengatakan sujud sekali. Ada yang mengatakan sujud dalam satu rakaat dua. Ada yang sujud 3 kali dalam sekali. Ya, gimana? Nggak mungkin. Enggak mungkin Anda bisa mengerjakan Al-Quran tanpa sunnah. Belum kita bicara zakat. Zakat mana ukurannya? Mereka bingung. Mana dari ini? Berapa persen ya? Oh ada ayatnya, kata mereka. Ayatnya 10%. Kok dari mana? Ya. Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu haridhu minal qital iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Kata Allah, wahai Nabi, semangatilah orang untuk berjihad. Kalau ada 20 orang akan mengalahkan 200 orang. Kalau ada 100 orang akan mengalahkan 1000 orang. 20 dari 100 berarti 10%. 100 dari 1000 10%. Berarti zakat 10%. Coba ini ayat perang dibawa ke ayat zakat. Pokoknya mereka dapat angka udah. Zakatnya berat sekali 10% ya. 10% ya. Nah, kita cuma 20%, dia 10%. Akhirnya dia ngarang ya. Kalau salam dia bilang apa? Salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsih rahmah. Karena dalam ayat ada salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsih rahmah. Jadi kalau assalamualaikum bukan assalamualaikum warahmatullahi, tapi salamun, mungkin enggak pakai begini juga, begini. Salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsih rahmah. Jadi namanya salat ngarang sendiri, berusaha pakai Al-Qur'an, ayat enggak nyambung, ayat tentang Nabi Musa dipasang, ayat tentang ini dipasang untuk salat, tentang malaikat digunakan untuk jumlah rakaat, dan mereka khilaf di antara mereka, niat mereka kembali kepada Al-Quran supaya tidak ribut fanatik mazhab, ternyata mereka sendiri berselisih. Contoh lagi syubhat, kata mereka, syubhat kedua, kata mereka misalnya Nabi melarang menulis hadis. Ini hadis Nabi dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, Nabi berkata, man kataba anni ghairil Qur'an falyamhu. Barang siapa yang menulis selain Al-Qur'an maka hapuslah. Ada hadis seperti itu. Man kataba anni ghairil Qur'an falyamhu. Siapa yang menulis selain Al-Qur'an maka hapuslah. Tapi dibantah oleh para ulama. Itu di awal-awal Rasulullah SAW ingin para sahabat fokus sama Al-Qur'an. Tapi setelah itu Rasulullah SAW terlalu banyak hadis. Bantahannya mudah. Ini di awal ya. Ada beberapa sisi ya, 2 sisi. Yang pertama, larangan di awal. Lalu mansukh ya. Lalu dibolehkan, banyak dalilnya. Karena banyak dalil yang menunjukkan. Seperti Nabi mengatakan, uktubu li Abi Syah. Uktubu li Abi Syah, tulislah buat Abi Syah. Kata Nabi, tuliskan hadis buat dia. Contohnya Rasulullah mengatakan ihfadhuhu ya,
wa ablighu man wara'akum, seperti Nabi berkata kepada Wahb bin Qais, hafalah apa yang aku sampaikan dan sampaikanlah kepada orang-orang di belakang kalian. Rasulullah suruh hafal, suruh sampaikan, kemudian berarti Rasulullah suruh perhatian, bukan suruh dilupakan ya. Kemudian tadi seperti hadis Abdullah bin Amr bin As, kata Rasulullah SAW, uktub, tulis semua yang aku ucapkan. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, ma yakhruju minhu illa haq. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran, tulis. Di antaranya Abu Hurairah juga nulis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As punya buku sahifah namanya Sahifah As-Sadiqah, nulis juga. Di antaranya Nabi SAW nulis surat kepada para raja-raja. Nabi sulit kan suruh tulis surat kepada Raja Heraklius, dan sampai sekarang masih ada dalam Sahih Bukhari ya. Kirim surat kepada Muqawqis, kepada raja-raja. Tulisan banyak ya. Banyak ya. Qayyidul ilma bil kitabah, tulislah ilmu dengan apa? Catatlah ilmu dengan, ikatlah ilmu dengan tulisan ya. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, larangan tersebut berlaku jika hadis ditulis bersama dengan lembaran Al-Quran. Ini yang Nabi larang. Jadi dahulu mereka tulis Al-Quran, terus nanti mungkin di samping kanan kirinya ada hadis sabda Nabi, mereka tulis, atau mereka Rasulullah bilang jangan, nanti biar tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis, karena hukumnya berbeda. Jadi hapus, yang selain Al-Quran hapus. Kalau mau Al-Quran, Al-Quran doang, jangan dicampur dengan tulisan-tulisan yang lain. Itu syubhat yang sudah usang ya, tapi sering diungkit-ungkit lagi. Contohnya misalnya juga kisah hadis 3 ya. Kisah Umar mendorong Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah pernah disuruh Nabi SAW sampaikan, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi bawa sendalku. Maka Abu Hurairah keluar dari kebun kalau tidak salah, kemudian ingin menyampaikan kepada umat, kepada kaum muslim, ditegur sama Umar. Apa ini? Rasulullah suruh aku menyampaikan begini-begini. Maka kemudian Abu Hurairah dorong oleh Umar, dan Umar lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau disampaikan seperti itu, mereka akan ittikal, mereka akan bersandar. Kayaknya masuk surga gampang sekali. Tapi ini kata mereka, lihat, Umar menolak Abu Hurairah. Jawaban tidak, justru Umar menerima Abu Hurairah benar. Umar tidak mengatakan kamu bohong. Enggak, Umar mengatakan dari Nabi. Makanya dia langsung lapor kepada Nabi. Berarti dia membenarkan Abu Hurairah. Abu Hurairah benar dari Nabi memang. Kalau dia bilang Abu Hurairah bohong, kamu bohong. Dia enggak membohongkan Abu Hurairah. Tapi justru dia membenarkan Abu Hurairah meskipun dia dorong, artinya jangan dulu kau sampaikan. Maka dia ingin beri masukan kepada Nabi SAW. Jadi tidak ada dalil di situ bahwasanya Umar mengatakan, kecuali Umar bilang, Abu Hurairah kamu bohong. Enggak mungkin Nabi bilang gitu. Itu baru namanya membohongi Abu Hurairah. Justru dia membenarkan, Umar radhiyallahu anhu membenarkan Abu Hurairah, maka dia langsung bukan cross check, tapi dia ingin beri masukan kepada Nabi, nanti khawatir orang-orang akan apa? Bersandar kepada hal tersebut. Contoh lagi misalnya yang keempat. Mereka mengatakan para perawi hadis tidak maksum. Makanya ada hadis dhaif. Makanya ada banyak hadis dhaif. Makanya banyak hadis dhaif. Kita bantah mereka. Kita bilang, ini kita sepakat bantahan. Benar, makanya ada pemeriksaan. Itu benar, karenanya ada penelitian. Ada penelitian. Mana hadis dhaif, mana hadis sahih. Ada para ulama yang punya kriteria, dan itu ketat tentang biografi para perawi, bertemu atau tidak, kalau ada inqita atau tidak, ada. Mereka detail sampai ada berapa belas, ada 16 mungkin macam-macam hadis dhaif. Yaitu semua dipelajari oleh para ulama sehingga mereka detail, sehingga mereka bedakan mana hadis dhaif, mana hadis sahih. Yang kedua, bantahannya kita bilang, nah sama saja. Bukankah perawi Al-Quran juga perawi hadis? Sama saja ya. Yang meriwayatkan, kata mereka sahabat tidak maksum. Nah iya, yang riwayatkan Al-Quran juga sahabat, sama. Sahabat ya. Kalau gitu, kalau kau meragukan perawi hadis, sudah ragukan juga perawi Al-Quran. Oh, perawi Al-Quran semuanya sikoh sudah diperiksa. Ya sama, hadis juga diperiksa. Tidak semua hadis mau diterima, harus diperiksa terlebih dahulu, diperiksa dahulu. Yang terakhir kata mereka,
Misalnya, ini contoh saja 5. Ada hadis Sahih Bukhari, tapi tidak masuk akal. Seperti hadis disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bantahannya? Bantahannya mudah ya. Di Al-Qur'an juga di Al-Qur'an Nabi Musa disihir, Nabi Musa tersihir. Yukhayyalu ilaihi min sihri annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa seakan-akan ular-ular tersebut bergerak. Berarti Nabi Musa juga tersihir. Al-Quran kalian tolak juga. Kan kalian bilang Al-Quran yang benar, hadis ragu. Al-Quran juga disebut Nabi Musa disihir dalam surat Thaha. Yang kedua, sihir tersebut seperti penyakit. Sihir yang menimpa para nabi. Seperti penyakit, tidak ada kaitannya dengan wahyu. Kata mereka kalau Nabi disihir berarti Nabi nanti salah ngomong tentang Al-Quran. Enggak, dalam hadis disebutkan yukhayyalu ilaihi annahu ya'ti ila nisa'i wa lam ya'tihin. Maknanya kira-kira begitu. Dikhayalkan Nabi mendatangi sini, ternyata tidak. Bukan berkaitan dengan Nabi memberikan wahyu kemudian salah. Enggak, ini sama seperti Nabi Musa seakan-akan melihat apa? Melihat ular, ternyata tidak ada ular ya. Masa Nabi bisa diganggu setan? Ya bisa aja. Bukankah Nabi Adam digoda setan sehingga turun dari surga ya? Di antara syubhat-syubhat ya. Tentu syubhat-syubhat banyak ya. Tapi kita cukupkan syubhat-syubhat ini saja. Allah musta'an ya. Dan inilah sebenarnya banyak ya pemikiran mereka, tapi waktu sudah selesai. Tentang tafsiran-tafsiran mereka ngawur kepada Al-Quran karena tidak ada dalil. Mereka ingin nafsirkan sendiri sehingga bikin syariat baru, sehingga membuka pertikaian di antara kaum muslimin. Itu dicari oleh penjajah ketika itu. Ini ada beberapa pertanyaan, coba. Assalamualaikum ya Ustaz, izin bertanya, ana memiliki niat untuk menghafal hadis-hadis Nabi. Mohon nasihatnya mengenai perihal tersebut. Dan kemudian Ustaz, apakah hadis hasan boleh diamalkan? Silakan kalau menghafal hadis dari Arba'in Nawawiyah, kemudian setelah itu misalnya hadis-hadis hukum ya, Bulughul Maram kalau mau ya, atau yang lainnya ya. Tapi mulai dari yang sedikit agar kita terbiasa untuk menghafal ya. Kemudian kalau sudah menghafal, kita pelajari isinya sehingga ketika kita membaca hadis tersebut kita paham maknanya, sehingga bisa untuk dijadikan sebagai dalil ya. Di antaranya kitab tauhid. Kitab tauhid kalau bisa dihafal. Kitab tauhid isinya ayat dan hadis. Perkataan ulama sedikit. Ayat hadis sehingga itu penting bagi kita untuk berdalil, memperkokoh akidah kita. Atau baca misalnya hafal Al-Qidah Wasithiyah juga boleh, matan, tapi dalil di balik matan tersebut banyak sekali syarahnya. Dan itu membantu kita nanti ke depan untuk berdakwah karena kita sudah menghafal hal-hal tersebut. Tapi tidak harus ya. Kalau seorang bisa, alhamdulillah. Yang penting Al-Quran juga jangan ditinggalkan. Ustaz, apakah orang lebih memilih memanjangkan kumis dan motong jenggot? Bisa dikatakan ingkar sunnah? Ya mungkin dia bukan. Jadi bukan semua orang. Tidak setiap orang yang tidak menjalankan sunnah lantas dikatakan ingkar sunnah. Tidak otomatis orang meninggalkan sunnah dikatakan ingkar sunnah. Ingkar sunnah di sini maksudnya dia tidak mau menerima hadis. Hadis sahih dia enggak mau. Bisa dia menolak parsial, bisa menolak seluruh hadis ya. Banyak orang tidak menjalankan sunnah. Tapi bukan berarti kita mengingkari ya. Contoh sederhana, misalnya saya bercanda, misalnya poligami sunnah. Banyak di antara kita tidak menjalankan, mungkin takut ya. Dikatakan ingkar sunnah, jawabannya tidak ya, memang tidak mampu melaksanakannya ya, atau belum berani ya, atau bukan penakut tapi belum berani misalnya, dan macam-macam alasan. Tapi intinya bukan berarti orang tidak menjalankan sunnah berarti ingkar sunnah, enggak, kecuali dia mengejek sunnah, dia menghadisnya dhaif ya, semuanya punya syubhat. Tapi kita lihat manhaj seseorang, ada dia modelnya mudah menolak sunnah dengan otaknya, ini ingkar sunnah namanya, seperti orang-orang liberal ingkar sunnah ya. Kalau 1, 2 mungkin namanya orang tergelincir kena syubhat. Tapi setiap
hadis tidak sesuai dengan akalnya kemudian dia tolak, ini ingkar sunnah. Ini ingkar sunnah. Intinya syubhat-syubhat masih banyak, tapi sudah cukup sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain waktu. Inilah golongan Al-Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Kita harus waspada, kita yakin bahwasanya sunnah telah ditulis oleh para ulama, Nabi sendiri sudah menulisnya, dituliskan oleh para sahabat, dituliskan oleh para ulama di Quran Mufaddalah ya, di abad kedua sudah ditulis ya. Dan seterusnya, dan kemudian diadakan pemeriksaan yang sangat ketat, biografi para perawi terjaga, dan sunnah bukan cuma dijaga melalui tulisan, bahkan diamalkan dengan amalan, dijaga dari sisi hafalan, dari sisi tulisan, juga dari sisi pengamalan ya. Jadi kita tidak ragu Allah menjaga Al-Qur'an, dan konsekuensinya Allah akan menjaga sunnah ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Di antara konsekuensi menjaga Al-Qur'an, menjaga penjelasnya. Al-Qur'an saja dijaga, penjelasnya tidak dijaga, ya percuma. Apa fungsi faedah dari Al-Qur'an kalau penjelasnya tidak ada? Kalau tanpa Al-Qur'an, lihat tadi, gimana cara sholat, bingung tadi. Ya, khilaf di kalangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebih. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.